Bapak Ibu, kita lanjutkan karena masih ada trouble. Ibu ini gambarnya gak bergerak, Mas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kami mohon maaf untuk yang di YouTube mungkin ada terputus. Nanti kami akan tayangkan rekamannya, nggih, biar nanti waktunya tidak terbuang banyak. Jadi sekali lagi yang di YouTube kami mohon maaf, untuk yang di Zoom kita lanjutkan sambil nanti kita benahi agar YouTube-nya bisa jalan. Mari Mas, share screen. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini untuk yang PTM kemarin Bapak Ibu, sampai dengan pekan ini kita sudah melaksanakan PTM untuk 278 sekolah. Oleh karena itu, kalau kemudian dari Dishub juga akan memfasilitasi dengan transportasi, itulah kenapa kami melaksanakan pendataan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, prinsip utama dari PTM terbatas ini adalah yang pertama, kesehatan dan keselamatan warga sekolah itu adalah yang utama. Yang kedua, mencegah terjadinya learning loss maupun loss generation. Dan terutama adalah loss karakter Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk skema pencegahan klaster sekolah seperti himbauan dari Bapak Wapres, yaitu yang Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, sebenarnya ini sudah ada di SOP-nya dari PTM Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Yaitu yang kami bagikan setiap gelombang tersebut. Yang pertama, bahwa setiap sekolah harus memberikan kesempatan penuh bagi orang tua atau wali untuk memutuskan siswa itu mengikuti PJJ atau PTM. Jadi ini semuanya sudah ada. Terus Mas. Terus Mas, sampai yang warna kuning. Nah Bapak Ibu, yang paling penting ini, mohon sekolah selalu melaporkan setiap pekan ya Bapak Ibu ya, akhir pekan, pelaksanaan PTM-nya kepada Dinas Pendidikan, melalui penilai, pengawas maupun petugas yang ditunjuk. Lanjut. Dinas Pendidikan maupun melalui penilai, pengawas maupun petugas, memantau keterlaksanaan PTM. Di sekolah, mohon dibentuk gugus tugas COVID sesuai dengan ketentuan. Dan terutama Bapak Ibu penegakan prokes ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, mencegah kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dinas Kesehatan dan Satgas COVID dapat menghentikan PTM di satuan pendidikan apabila dijumpai pelanggaran prokes Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kemarin dari hasil swab Dinkes, alhamdulillah dari yang sudah di swab tersebut ternyata hasilnya negatif. Terima kasih untuk Mas Alvan dan teman-teman dari Dinkes, dan kita tetap akan welcome terkait dengan kegiatan swab acak. Kemudian mohon juga diperhatikan bahwa setiap sekolah supaya mempunyai regulasi yang berbentuk SOP atau POS. Kemudian jangan lupa mengisi link di Kemdikbud Bapak Ibu ya untuk isian protokol kesehatan daftar periksanya. Mas, aja kedua dan Bapak Ibu, apabila ada kejadian luar biasa force major, salah satunya klaster sekolah, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan pekan ini tidak dijumpai di Kota Kediri. Terima kasih dari pihak Dinkes, dan semoga seterusnya tidak ada force major, tidak ada klaster sekolah Bapak Ibu. Amin ya robbal alamin. Ketentuan ini juga sudah ada di dalam SOP Bapak Ibu. Yang penting yang pertama, PTK tidak boleh panik. PTK, sekolah dan dinas pendidikan mengamankan mental siswa. Lanjut. KS wajib mempunyai nomor HP petugas atau pejabat terkait dan segera menghubungi petugas puskesmas, dinas pendidikan melalui pengawas sekolah, kepala bidang maupun sekretaris. Melaksanakan 3T, tes, tracing, and treatment, dan mempunyai data rekod dari kesehatan warga sekolah.
Oleh karena itu, penguatan inilah yang nanti kita harapkan kita mendapat pembinaan dari Dinkes, terutama adalah dari UKS ya, Usaha Kesehatan Sekolah. Yang terakhir Bapak Ibu, nanti kami akan bagikan kuesioner link. Minta tolong ini petunjuknya, nama sekolah. Untuk sekolah negeri tolong ditulis TK negeri, TKN, SDN maupun SMPN. Alamat juga demikian, ada kelurahan, ada kecamatan untuk memudahkan pendataan. Nomor telepon sekolah jika ada, jika tidak ada diketik 0 Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau datanya tidak ada diketik 0 gitu aja. Nama kepala sekolah, nomor HP, jadwal PTM, misalnya Senin sampai Kamis, Senin sampai Jumat, atau Senin sampai Sabtu. Jadi mohon nanti bisa dipilih untuk itu. Jam pelaksanaan PTM Bapak Ibu 07.30 sampai 12.00 misalnya. Ada juga misalnya Pak, saya 07.30 sampai 11.00, enggak apa-apa, monggo. Karena ini adalah uraian Bapak Ibu, bukan pilihan. Nah ini Bapak Ibu, data yang kami miliki ternyata itu belum sesuai dengan Dapodik. Jadi contohnya kelas 7 di Dapodik itu 4.691. Data yang masuk di saya itu masih 4.660. Lah yang 31 siswa ini saya masih mencari. Dia ada di sekolah mana. Jadi saya minta tolong dilihat Dapodiknya masing-masing ya, TK, SD, SMP, berapa jumlah siswa seluruhnya agar data kita akurat. Pertanyaan untuk nomor 9 dan seterusnya itu hanya untuk jenjang kelas 6, 7, 8, atau 9 ya. Misalnya jumlah siswa kelas 6 berapa. Kemudian jumlah siswa kelas 6 yang dalam kota ada berapa. Kalau tidak ada ya diisi 0 ya Bapak Ibu ya. Dan tidak usah diberi keterangan 0 siswa atau 10 siswa. Ada pokoknya 0, 10, 100 begitu. Jumlah siswa luar kota ada berapa. Jumlah siswa yang sudah divaksin di Vaskes fasilitas kesehatan. Kami bagi menjadi 2. Nomor 12 itu yang Vaskes dalam kota, nomor 13 Vaskes yang di luar kota. Loh Pak, kok rinci sekali? Ya, kalau nanti kami ada pertanyaan dari Satgas Covid maupun petugas terkait itu biar bisa memberikan laporan yang akurat. Saya minta tolong hari ini Bapak Ibu ya, agar besok kita sudah bisa merekap. Karena setiap hari Sabtu itu biasanya saya mesti dimintai data ini Bapak Ibu. Ya, saya minta tolong hari ini nanti ya. Terus ini Bapak Ibu, saya minta tolong yang belum vaksin didata lagi, ditanya lagi lewat wali kelas atau petugas panjenengan yang nanti bisa vaksin di tanggal 16 dan 17 Bapak Ibu. Sekali lagi yang mereka belum siap vaksin ditanya alasannya apa, dimotivasi agar siap vaksin di tanggal 16-17. Ini masih besok Sabtu dan Ahad yang akan datang Bapak Ibu. Lanjut. Terus yang belum vaksin misalnya karena usia kurang ada berapa. Ini kan tidak masalah ini. Jumlah siswa yang belum siap vaksin karena pernah terpapar ada berapa. Mohon diingat Bapak Ibu, anak yang pernah terpapar, orang yang pernah terpapar itu dia sudah divaksin oleh virus itu sendiri Bapak Ibu. Nah jadi mohon untuk bisa dipahami, pendataannya memang kita buat sangat rinci. Jumlah siswa yang belum siap vaksin karena sakit ada berapa? Jumlah siswa yang belum siap vaksin karena alasan lain. Jadi semacam-macam ya, tapi kalau bisa alasan lain ini usahakan tidak ada. Sehingga ketercapaian vaksin kita bisa lebih baik lagi Bapak Ibu. Pertanyaan untuk nomor 19 dan seterusnya itu sama dengan yang untuk kelas 6. Ditutup. Ditutup, Mas. Yes. Nah, itulah Bapak Ibu paparan dari kami Dinas Pendidikan sekaligus juga laporan kepada pihak-pihak terkait termasuk panjenengan. Sekali lagi harapan dari Dinas Pendidikan, dari Bapak Kepala Dinas, mari kita sukseskan vaksinasi di Kota Kediri. Mari kita sukseskan PTM terbatas di Kota Kediri. Agar semuanya sehat, semuanya selamat dan anak-anak kita tetap pinter. Amin ya robbal alamin. Demikian dari kami dan untuk selanjutnya dari Dinkes maupun nanti dari Pak Anton selaku Kabid Kepegawaian, dari Bu Nunung, dari Pak Ibnu maupun yang lain untuk bisa
menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan kita di hari ini. Demikian dari saya. Bila taufiq hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo mungkin dari Dinkes dulu. Atau dari Pak Anton, monggo. Sampun Pak Marsudi. Sampun mboten wonten. Monggo Mas Alvan atau Bu Emi nggih, monggo. Pak Alvan dulu nggih, Bapak nggih. Ya. Oh ya, bentar aja sih ya. Saya tak mimpin dulu. Monggo dipersilakan Mas Alvan, Bu Emi terkait dengan persiapan Hari Cuci Tangan Sedunia juga nggih itu. Mas Miki, wis mbok urip kabeh. Mas Alvan, monggo mic-nya dihidupkan. Sudah bisa, Mas Alvan wis kan? Oh, wis kuhos ya, nggih. Nyala, ya wis. Untuk dari Dinkes sudah menjadi co-host, jadi bisa langsung menghidupkan mic-nya. Monggo, dipersilakan. Oh, Bu Emi dulu, monggo nggih, Bu Emi, monggo dipersilakan. Sebelahku lah gambar sebelahku. Ya, jadi aku host ya. Share screen dulu ya. Enggak, jangan dulu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami Dinas Kesehatan Kota Kediri. Yang kami hormati Bapak Marsudi dan bapak-bapak semua, yang Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita semua diparingi sehat walafiat. Bapak serta ibu-ibu kepala sekolah yang berbahagia, sehat semua nggih? Sehat. Alhamdulillah, ya, semoga PTM di Kota Kediri tidak ada masalah dan berjalan lancar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, karena PTM ini sudah mulai berjalan, kemudian diharapkan dari murid-murid itu tersebut, maka salah satunya adalah melalui cuci tangan. Senyampang besok tanggal 15 Oktober itu Hari Cuci Tangan Sedunia, maka kami dari Dinas Kesehatan ingin mengadakan gerakan cuci tangan secara serentak, yaitu satu di masyarakat, kemudian ada juga di sekolah-sekolah. Minta tolong share screen-nya ini. Jadi rencananya kami akan mengadakan gerakan cuci tangan secara serentak pada tanggal 15 Oktober jam 9. Diharapkan seluruh masyarakat di Kota Kediri akan mengerjakan cuci tangan tersebut pada jam 9. Bila di sekolah, maka diharapkan di sekolah anak-anak nanti akan diajak cuci tangan secara bersama. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut kami susun seperti berikut. Yaitu satu,
untuk sekolah nanti minta tolong sekolah memvideokan kegiatan tersebut, kemudian dikirim ke diupload di IG-nya masing-masing. Adapun tahapan-tahapan kegiatan itu nun sewu perlu Bapak Ibu ketahui, yaitu untuk cuci tangan. Ini merupakan kami berikan sedikit gambaran tentang perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, yaitu satu, untuk mencuci tangan itu beberapa belum mengerjakan cuci tangan dengan baik dan benar, yaitu cuci tangan harus memakai sabun dan pada air mengalir. Jadi ada beberapa sekolah yang masih memberikan cuci tangannya tidak di air mengalir. Jadi kami harapkan nanti akan menyediakan menyediakan tempat cuci tangannya, kemudian sabunnya. Jadi sabun itu sabun cair dan tersedia di dekat wastafelnya, sehingga anak-anak mudah menjangkaunya. Karena ada beberapa kami temui bahwa sabun cairnya itu agak jauh dari tempat cuci tangan. Nah, ini beberapa ya. Jadi nanti kalau waktu mencuci tangan, anak-anak itu nanti kan berbaris, berbaris dengan tetap menjaga jarak sehingga tidak terjadi kerumunan. Diharapkan per kelas sudah ada tempat wastafelnya atau tempat cuci tangannya. Bila mana belum, maka bisa bergabung tapi secara bergantian. Yang penting tetap dijaga tidak ada kerumunan. Jadi sebenarnya kami dari Dinas Kesehatan itu sudah seringkali mensosialisasikan untuk gerakan cuci tangan, tapi ada beberapa yang mungkin masih belum terjangkau. Nah, untuk cuci tangan itu kapan dilakukan, yaitu makan, kemudian biasanya anak-anak itu kalau sudah dapat kue itu sudah lupa enggak cuci tangan. Nah, ini karena apalagi adanya corona ini sangat rentan sekali, makanya selalu dianjurkan sesering mungkin cuci tangan, utamanya sebelum makan, kemudian sebelum buang air besar atau setelah ke kamar mandi, kemudian setelah memegang benda-benda. Jadi pada musim corona ini juga dianjurkan untuk tidak sesering mungkin pegang-pegang peralatan anak-anak di sekolah kita minimalisir. Jadi peralatan itu mereka harus bawa sendiri. Tidak boleh ada pinjam-meminjam pensil atau alat-alat tulis yang lainnya. Kemudian dianjurkan untuk tidak makan di sekolah. Jadi setelah memegang benda, maka mereka harus segera cuci tangan memakai sabun. Kemudian uang, ini juga titik lemahnya, jadi sehingga kalau anak-anak memegang uang, segera nanti cuci tangan. Ini diharapkan, kenapa kita berikan juga ke anak-anak, karena kita berharap nantinya akan menjadikan budaya untuk mencuci tangan atau menjaga tangan kita selalu bersih ketika memegang memegang benda. Nah, di sekolah-sekolah itu sekarang kan sudah mulai ada beberapa sekolah yang lingkungannya sudah banyak penjual. Nah, untuk itu disarankan untuk penjualnya pun juga memakai masker dan sesering mungkin cuci tangan, sehingga diharapkan anak-anak semua atau warga sekolah dan sekitarnya itu akan terbebas dari corona. Gitu. Kemudian kita mencuci tangan juga setelah memegang hewan piaraan, setelah bermain atau beraktivitas yang lain. Kemudian biasanya kalau habis pegang sandal atau sepatu, biasanya untuk menalikan sepatu yang
yang lagi lepas atau gimana, itu biasanya anak-anak lupa nggak cuci tangan. Jadi diharapkan mereka sebelum memegang wajah atau memegang mulut, itu mereka sudah cuci tangan seperti yang saya sebutkan tadi. Adapun acara cuci tangan besok pada tanggal 15, berharap Bapak Ibu guru nanti akan mempunyai ide-ide yang bagaimana untuk menampilkan secara bagus dan membuat anak-anak bisa melaksanakannya dengan gembira. Berharap dari Dinas Kesehatan anak-anak tersebut tidak melakukan cuci tangan hanya ketika tanggal 15 Agustus saja, tapi berharap setiap saat atau setiap tadi yang kami sampaikan bisa melakukan secara terus-menerus, dan itu merupakan budaya anak-anak tersebut, anak-anak sekolah. Di situ kami berharap anak-anak bisa menjadikan contoh teladan untuk dirinya, untuk lingkungannya, utamanya di sekolah dan di rumah. Untuk kegiatan cuci tangan pada tanggal 15 Oktober itu, kami akan mengadakan supervisi di beberapa tempat, dan yang melaksanakan semua, namun tidak semuanya bisa kami supervisi karena keterbatasan tenaga dari kami. Nanti untuk yang disupervisi kami mohon izin Bapak Kepala Dignas untuk mendatangi, mungkin minimal ada 2 orang, dan ada beberapa dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan juga berkenan untuk, dan Bapak Sekretaris Pak Alvan untuk berkenan mensupervisi pelaksanaan cuci tangan. Beberapa tempat yang akan dilakukan cuci tangan secara serentak yaitu semua di sekolah, baik SD, SMP, dan SMA, baik negeri maupun swasta, kemudian seluruh OPD di Kota Kediri, di tempat-tempat umum seperti pasar, kemudian terminal, PJKA, PT KAI, kemudian di perempatan-perempatan jalan itu kami berikan invoice tentang cuci tangan. Itu gerakan cuci tangan yang akan kami lakukan. Demikian, mohon berkenan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah untuk membantu kami mensukseskan kegiatan ini demi kesehatan kita semua. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda atas paparannya. Jadi begini Bapak Ibu, nanti setelah panjenengan mengisi link yang kami berikan, kalau panjenengan nanti PTM-nya Senin sampai Kamis, mohon nanti acara peringatan Hari Cuci Tangannya dilaksanakan di hari Rabu yang masuk Rabu, Kamis yang masuk Kamis. Harapannya agar semua anak itu punya pengalaman, punya kesan untuk selalu tertib cuci tangan. Di rumah juga bisa mengajak orang lain. Nah, jadi nanti himbauan untuk ini Bunda akan kami tindak lanjuti nggih. Yang masuk di hari Jumat ya nanti bagaimana seremonialnya. Yang masuk sampai dengan Sabtu juga demikian, yang di hari Jumat pelaksanaan itu. Dan kalau nanti ada kunjungan visitasi dari Dinkes, ya mohon ini kita dalam rangka bukan sekedar istilahnya seremonial, tapi ini benar-benar agar bisa menjadi kesan mendalam bahwa penegakan prokes itu memang dimulai dari memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun secara rutin. Ngaten nggih Bunda nggih, nanti akan kami tidak lanjuti. Ya Bapak, yes. Nggih. Matur nuwun Bu Emi, selanjutnya untuk Mas Alvan, monggo dipersilahkan. Nggih, Pak Marsudi. Matur suwun.
Sampun kepireng nggih, Pak, suaranya? Nggih, sampun. 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 Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Bapak Haji Marsudi. Yang saya hormati teman-teman kepala bidang di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu pengawas TK, SD, SMP, Bapak Ibu kepala sekolah SD, TK, SMP di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Kediri. Untuk mukadimah saya Pak Marsudi, pun ngomong ke mukadimahnya. Jadi saya langsung to the point saja terkait dengan vaksinasi dan kegiatan PTT di Kota Kediri. Yang pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Kediri, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP yang telah mensukseskan kegiatan vaksinasi untuk remaja di Kota Kediri. Tadi pun dipaparkan oleh Pak Marsudi bagaimana capaian cakupan vaksinasi untuk pelajar di Kota Kediri khususnya SD yang usia lebih dari 12 tahun dan pelajar SMP. Yang kedua, permohonan maaf kalau selama pelayanan kami dalam memberikan vaksinasi ke adik-adik pelajar sekota Kediri ada yang kurang berkenan. Ini mohon dimaafkan. Tapi yang perlu Bapak pahami semua, Bapak pahami, kami di Dinas Kesehatan bersama teman-teman Puskesmas akan berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan terbaik, terutama vaksinasi untuk pelajar di Kota Kediri. Sejak awal kami koordinasi terus dengan Pak Marsudi, apa kekurangan yang bisa kami perbagi ke depan, sehingga semua pelajar di Kota Kediri tentu yakin anaknya ini bisa divaksinasi. Selama ini beberapa hambatan di Kota Kediri memang tidak separah di wilayah kabupaten kota yang lain. Saya sangat terima kasih masyarakat di Kota Kediri antusias, kesadarannya untuk dilakukan vaksinasi ini demikian luar biasa. Sehingga cakupan vaksinasi di Kota Kediri sampai hari ini sudah lebih dari 100%. Meskipun yang pelajar ini masih di angka sekitar 30 sampai 35%, ini karena memang pelajar kemarin tidak menjadi prioritas utama di awal. Jadi akhir-akhir ini pelajar diprioritaskan karena harapannya anak-anak bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolahan. Banyak kendala memang selama ini kalau pembelajarannya melalui daring terus. Banyak sesuatu yang terutama contoh-contoh perilaku dari Bapak Ibu guru bisa Alhamdulillah dengan turun level di Kota Kediri seharusnya dari asesmen COVID dari Kementerian Kesehatan kita sebenarnya selesai. Ada satu secara mutlak, secara itu ada vaksinasi lansia.
Nah, sekaligus ini saya pesan juga mau galeri, modelan galeri. Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatannya memang ada gangguan sinyal di Dinkes ya. Jadi enggak apa, moga-moga setelah ini bisa bergabung lagi. Mungkin sebelum nanti Mas Alvan melanjutkan, dari Pak Anton, dari Bu Nunung, dari Pak Ibnu atau yang mewakili, kalau ada yang mau disampaikan monggo. Atau dari Bapak Ibu pengawas, juga mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili. Monggo dipersilakan Pak Anton dan teman-teman, monggo. Sementara mboten rin Pak Marsiti. Ini sambil nyambi. Monggo lanjut ya mohon. Monggo yang lain sambil saya tak ngebel Mas Alvan nggih, monggo. Monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan. Itu ada yang bertanya Pak Marsiti, ada yang angkat tangan itu kelihatannya. Oh ya, yang angkat tangan Bu Ratna. Monggo Mas mic-nya dihidupin kabeh. Sebentar nggih, mic-nya saya hidupkan dulu. Internet jenengan putus. Oke, masuk lagi nggih, nanti biar bisa dilanjut nggih, monggo Mas, Mbah nuwun nggih. Assalamualaikum nggih. Monggo Bu Ratna. Mas di unmute. Monggo Bu Ratna di unmute untuk tempatnya panjenengan. Kelihatannya Bu Siti Mariam sama Bu Wahyu itu tadi Pak yang angkat Bu tangan. Siti Mariam monggo, mic-nya langsung dihidupkan nggih. Unmute oleh Mas. Kok ini terus bisa malah Pak Anton. Bika ini. Monggo, yang tanya mic-nya bisa dihidupkan. Bisa Pak. Hanya Pak Marsudi. Oke, monggo Bu Ratna. Yang lain mic-nya dimatikan. Monggo Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini ada rekapannya toh? Rekapannya ada itu. Rekapannya diambil. Yang tidak bertanya mohon mic-nya dimatikan ya. Iya berarti rekapannya ada. Bu Lili tidak terasa. Saya mic-nya dimatikan nggih. Mic-nya dimatikan. Terima kasih kami. Assalamualaikum Pak Marsudi. Mereka yang belum vaksin belum diizinkan untuk mengikuti PTM ya Pak. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka yang belum vaksin kan belum diizinkan untuk. Tapi dilanjut Pak Marsudi. Iya toh. Nah, dulu ya, biar Mas Alvan dulu ya. Oh iya, nggih, monggo. Ngapunten. Alvan. Nggih, ngapunten terputus. Saya lanjutkan sedikit tentang vaksinasi tadi. Afgan. Jadi Iku Hasan, wis. untuk vaksinasi menika tadi kita sebenarnya sudah bisa level 1, hanya terganjal di masalah vaksinasi lansia. Kekurangan adalah sekitar 200. Jadi saya di kesempatan ini kalau ada tetangga, ada keluarga yang memang belum vaksin, yang lansia, mohon bisa menghubungi puskesmas terdekat. Itu tentang vaksinasi. Nah,
Kemudian untuk vaksinasi pelajar, ini kita akan berusaha untuk segera menghabiskan. Alhamdulillah untuk data vaksin, dari hitung-hitungan kami dengan Pak Marsudi kemarin, harusnya cukup. Kita nanti bisa 100% untuk vaksinasi pelajar di Kota Kediri. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemarin sebelum persiapan pembelajaran tatap muka secara terbatas, kami tim Satgas Covid sudah melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana di satuan pendidikan. Sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan alhamdulillah secara garis besar, secara umum, satuan pendidikan yang kami lakukan monitoring kemarin, Sarprasnya sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, kesiapan dari satuan pendidikan pada saat pembelajaran tatap muka. Kemarin tim kami juga turun bersama Satpol PP, BPPD, dan Dinas Kesehatan untuk melihat secara langsung. Memang progresnya dibanding pembelajaran tatap muka yang awal dulu sudah begitu baik. Ya, kami sudah hampir tidak menemukan Bapak Ibu guru maupun tenaga pendidik yang untuk kekuatan itu hanya faktor untuk mempertimbangkan kita mencari lanjutkan. Nah, punten, saya lanjutkan. Jadi, dari beberapa satuan pendidikan yang kami datangi kemarin, mulai dari pintu masuk, gerbang, sudah dilakukan pengecekan suhu, kemudian di kelas-kelas, sudah kita jarang menemui adanya taplak meja, sudah tidak ada, ventilasi juga sudah dibuka. Sehingga memang pembelajaran tatap muka secara terbatas di gelombang kedua ini relatif lebih baik dari sebelumnya. Hal ini juga nampak pada kegiatan surveillance aktif kami. Tim Dinkes kapan itu sudah melakukan kegiatan surveillance aktif untuk pencegahan COVID di satuan pendidikan. Mendatangi sekitar 7 satuan pendidikan mulai SD, SMP, dan SMA. Sekitar 150 secara acak kami lakukan swab antigen di tempat. Dan dari 150 itu alhamdulillah hasilnya adalah semua negatif. Kegiatan ini akan kami lakukan secara berkala. Sehingga ke depan saya tetap meminta bantuan dari Dinas Pendidikan Kota Kediri serta Satuan Pendidikan apabila tim kami merapat ke tempat panjenengan sedoyo, kami dibantu terutama untuk mencari sasaran atau siswa, guru atau tenaga pendidik yang kita lakukan tes secara acak. Hal ini merupakan upaya pencegahan dini kami agar tidak terjadi klaster di satuan pendidikan. Sebagai informasi Bapak Ibu, untuk mendukung bahwasanya PTM di satuan pendidikan sudah berjalan dengan baik, kapan itu ada kasus
di salah satu satuan pendidikan, di mana ada siswa pelajar kelas 2 dan kelas 5 yang tertular dari keluarganya. Kemudian kita lakukan tracing dan testing di sekolahan tersebut, ternyata teman satu kelas, guru pengajar, itu semua hasil tesnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwasannya penerapan protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka di sekolah ini sudah berjalan dengan baik, sehingga perlu ditingkatkan terus. Kemudian kejadian juga waktu itu di salah satu SD Merican. Nah, di SD Merican kemarin juga ada kasus rapid antigennya positif, kemudian ada beberapa anak satu kelasnya juga rapid antigen positif. Ternyata setelah kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan PCR, hasilnya adalah negatif. Sebagai patokan, sebagai pedoman, yang kami gunakan adalah pemeriksaan yang menggunakan swab PCR. Ini karena hasilnya valid. Kalau swab antigen ini sifatnya adalah rapid, tes cepat, sehingga ada kemungkinan 10% hasilnya itu ada positif palsu atau negatif palsu. Tetapi kalau PCR ini sudah pasti hasilnya. Sehingga memang ini terima kasih bantuannya kemarin di SD Merican, Bapak Ibu guru, terus teman-teman di Dinas Pendidikan Kota atas kerjasamanya, sehingga kami dapat melakukan tugas dengan baik. Tidak ada kepanikan di SD Merican kemarin. Jadi meskipun ada yang rapid antigen positif, itu pasti akan kita pastikan hasilnya dengan pemeriksaan swab PCR. Jadi alhamdulillah ternyata hasilnya kemarin semua adalah negatif. Ini semua berkat bantuan, dukungan, dan kerjasama dari Bapak Ibu semua di satuan pendidikan. Bapak Ibu, yang terakhir, ini yang ingin kami pesankan ke panjenengan sedoyo, selama pembelajaran tatap muka, kami dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas wilayah tidak memungkinkan untuk setiap hari bisa hadir, untuk setiap hari bisa memantau, untuk setiap hari bisa melakukan rapid antigen. Sehingga tugas utama di pencegahan dan pengendalian COVID di sekolah itu adalah tugas panjenengan sedoyo. Kami kalau ada sesuatu hal yang mencurigakan, Bapak Ibu tahu ini nanti mengarah ke COVID, akan siap setiap waktu 24 jam untuk memberikan pelayanan utamanya dalam pencegahan COVID di satuan pendidikan. Kita akan lakukan tes, lacak, dan isolasi kalau memang ditemukan kasus di satuan pendidikan. Jadi itu mungkin Pak Marsudi, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alvan. Jadi Bapak Ibu, saya ingin garis bawahi yang terakhir yang disampaikan oleh Mas Alvan. Monggo pengawasan itu yang paling betul adalah pengawasan internal dari sekolahnya masing-masing. Ngaten nggih Mas Alvan nggih itu. Yang eksternal, nah yang dari luar, dari puskesmas, dari kelurahan, itu adalah menguatkan Bapak Ibu. Jadi kami minta tolong gugus tugas sekolah untuk benar-benar, ya artinya itu tertib, kontinu, untuk bisa mengajak semua warga sekolah itu menegakkan protokol kesehatan Bapak Ibu. Oke. Jadi saya minta tolong sekali lagi gugus tugas sekolah untuk bisa mengajak yang nggak pakai masker diminta pakai masker, yang belum cuci tangan diminta cuci tangan, kalau ngomongnya suka mendekat-dekat ya dibiasakan menjauh, kalau ada kerumunan supaya segera
dibubarkan. Jadi sekali lagi pengawasan internal ini yang penting. Nah, yang kedua dari bawah tadi Bapak Ibu menguatkan, mohon kepala sekolah atau gugus tugas sekolah kalau ada kejadian apa-apa melapor ke puskesmas. Karena sekali lagi ini kaitannya dengan dalam tanda kutip nyawa, kan virus itu seperti itu. Juga melapor ke pengawas atau pada kepala bidang atau kepada sekretaris. Kita akan koordinasi penyelesaiannya. Ya, sekali lagi suasana kondusifnya PTM ini yang tetap harus dijaga. Nah, kalau dari Dinkes ini datang ke sekolah untuk swab atau rapid, mohon untuk bisa dilaksanakan. Mendingan kita di swab, hasilnya negatif, berarti sehat, pulang ke rumah itu tenang. Daripada ada swab gratis, ternyata kita sakit, sampai di rumah nun sewu nek nulari anake bojone kan yo ngesakne kabeh to ya. Jadi saya minta tolong. Termasuk panjenengan dalam kegiatan ini memakai masker. Saya tuh sering diguyoni nun sewu sama teman-teman yang pernah terpapar. Mendingan sesek nggawe masker timbangane sesek di oksigen. Ngaten nggih Mas Alvan nggih? Nggih, leres. Mendingan dhewe nggawe masker ngene iki rada sesek-sesek piye luwih sesek nek di oksigen Bapak Ibu. Apa nek wis di oksigen nun sewu nggih, bojone anake ora iso ngendangi lho ya. Jenenge cuma didongakne ndang mari. Ngoten nggih Mas Alvan nggih? Nggih. Nah, jadi itu nun sewu nggih nek aku rada tak gawe rono ya itu Bapak Ibu nggih. Monggo Bu Mariam tadi ada pertanyaan. Nggih. Bapak Ibu, ini saya bacakan data saya ya. Ya. Capaian vaksinasi untuk guru di Kota Kediri itu adalah sebesar 95%. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Nih. Yeah. Guru TK capaiannya 95%. Guru SD 96%. Yeah. Guru SMP capaiannya 95%. Masih ada 5%. Yang pertama bisa jadi sakit. Yang kedua hamil. Yang ketiga pernah terpapar. Nah, yang ketiga lain-lain. Karena guru itu nanti masuk ke kelas agar semuanya sehat. Pertanyaan dari Bu Siti Mariam maupun yang lain, kalau masih ada guru yang belum divaksin, tolong dimotivasi untuk divaksin. Nek kepala sekolahnya sudah, masih belum terselesaikan, minta tolong pengawas. Nek pengawas jek mendal, digawe rene ya, itu. Kemarin waktu vaksinasi SD di taman-taman itu, kita memvaksin 6 orang guru, Bapak Ibu. Ya. Jadi capaian kita 95% itu mesti penuh usaha. Nah, yang alasan lain-lain, tolong diselesaikan. Nek enggak bisa, laporkan ke kami. Tak motivasi nih, sebab guru itu nanti akan berada di kelas, ya gajian panggah, tapi nek misalnya loro aja nulari gitu loh ya, ngaten nggih Mas Alvan nggih. Jadi itu yang dari Bu Siti Mariam ya jawaban dari kami. Monggo Bu Ratna dari SMP Ndoho, kalau ada yang mau disampaikan monggo. Mic-nya silakan dihidupkan Bu Ratna. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan Pak Marsudi. Pertanyaan terkait dengan pelaksanaan PTM besok Senin Pak. Ini ada beberapa siswa kami memang belum vaksin dan menurut aturan bahwa mereka yang siswa belum vaksin belum diizinkan untuk mengikuti PTM. Tetapi alasan mereka bukan tidak mau atau tidak siap. Kendala di usia, satu di usia, yang kedua kendala di NIK-nya Pak, di KK-nya. Terus orang tua minta izin kalau boleh anak ini tetap diizinkan untuk masuk. Termasuk anak-anak yang punya penyakit bawaan. Ada yang penyakit bawaan lambung akut dan juga mungkin ada yang punya bawaan jantung. Itu karena dia tidak vaksin tetapi mohon izin untuk diizinkan mengikuti PTM. Ini bagaimana Pak? Terima kasih.
Terima kasih Bu Ratna. Mungkin nanti Mas Alvan juga bisa menambahi, nggih. Bapak Ibu, kalau kembali ke SKB 4 Menteri, yang wajib vaksin itu adalah PTK. Seperti berita di hari Kamis, hari Rabu yang lalu, itu di Jawa Pos dari Jakarta, langsung liputannya bahwa yang wajib vaksin itu sebenarnya adalah PTK. Makanya kalau ada yang guru belum vaksin, tapi kok dia sakit ya kita pahami, tapi kalau misalnya alasannya lain-lain, mohon untuk bisa dimaksimalkan. Kemudian baik itu guru maupun siswa, kalau dia pernah terpapar, sebenarnya kan dia divaksin oleh virusnya. Non sewu, kalau dia bisa sembuh, berarti kan tubuhnya itu imunnya bagus, ya toh. Jadi sebenarnya itu. Yang kedua masalah usia. Oleh karena itu SOP dari Dinas Pendidikan yang nomor 1 bahwa PTM itu bisa diikuti karena izin dari orang tua. Kemudian ditegaskan oleh Bapak Presiden, vaksin itu bukan satu-satunya untuk mencegah. Yang paling utama itu adalah protokol kesehatan. Terutama yang nomor 1 memakai masker, yang nomor 2 mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat, mencegah kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi, kebijakan kami dari Dinas Pendidikan, bagi anak yang usianya kurang, bagi anak yang masih sakit belum bisa divaksin, kalau kami kembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Kalau orang tuanya mengizinkan PTM, yang penting berarti bisa PTM, tapi minta tolong prokesnya dijaga. Nah, jadi itulah ketentuan yang ada yang kami gunakan saat ini. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, yang kami galakkan itu kan bukan sakit, bukan pernah terpapar, usianya cukup, tapi kok nggak mau vaksin, kenapa? Nah, inilah yang kami harap, monggo digerakkan lagi Bapak Ibu, kalau bisa gongnya nanti tanggal 16-17 itu habis semua. Kita diberi jatah 3.000 Bapak Ibu. Nah pertanyaannya Bu Ratna yang spesifik. Pak, besok Senin kami itu kan kelas 7, 8, 9 itu kan mau PTM semua. Nah kalau ternyata hari ini di Rumah Sakit Kili Suci masih ada kuota vaksin, silahkan ke sana. Kalau besok ada kuota lagi, tolong anaknya diminta ikut yang online-online itu, enggak apa-apa. Nah, jadi yang paling penting itu adalah pada penegakan prokes. Itu dari kami, dari Dinas Pendidikan. Monggo Mas Alvan, mungkin ada yang mau ditambahkan, kami persilakan Mas Alvan. Jadi Mas Alvan sih. Mau bisa jawab itu. Mas Alvan. Miki. Monggo Mas Alvan, mic-nya bisa dihidupkan. Nggih. Nggih, Pak. Sampun mireng nggih, Pak. Nggih, sampun. Jadi Bu Ratna, memang ada beberapa kondisi dari siswa itu yang tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi, seperti yang jenengan sampaikan tadi. Itu biasanya ketahuan pada saat dilakukan screening. Memang beberapa penyakit itu nanti tidak bisa lakukan vaksinasi, tapi untuk mengetahui ini memang nggak bisa divaksin, harus datang dulu. Tidak bisa, nun sewu, merasa dirinya, saya punya mah di rumah tapi belum datang, sudah bilang tidak bisa divaksin. Ini nggak bisa. Jadi yang menentukan nanti sasaran itu tidak bisa divaksin atau bisa divaksin adalah tim medis kami pada saat vaksinasi. Kemudian yang terkait masalah NIK, nanti bisa kita bantu dengan cara koordinasi dengan Dispenduk Capil. Ada kendala di manakah kira-kira kok tidak bisa divaksin. Sehingga memang ada beberapa masalah, tetapi kita akan berupaya untuk melakukan solusi terbaik agar semua sasaran itu nanti bisa kita lakukan vaksinasi. Mungkin itu Pak Marsudi. Terima kasih Mas Alvan, Bu Ratna. Saya mohon izin, Bu.
Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan yang lain. Ngapunten sangat. Nggih, Mas Alvan, nggih. Matur Nggih, nuwun. nggih, matur suwun. Nggih, Mas Nuwun, Mas Alvan. Demikian nggih Bu Ratna maupun Bapak Ibu yang lain. Jadi intinya tolong anak-anak yang memang memenuhi ketentuan itu berangkat dulu ke tempat vaksin ya. Masalah nanti bisa divaksin dan tidak, yang penting kan gugur kewajibannya wis ning nggone tempat vaksinasi. Kalau ada masalah dari Dinkes, dari Dinas Pendidikan akan tetap membantu. Misalnya yang NIK kita bantu ke Dispenduk Capil. Tolong semuanya saja kalau ada masalah dengan NIK, ada petugas dari sekolah, misalnya 1, 2, 3, 5 anak, dikompilasi, NIK-nya bermasalah. Tolong ini datang ke Dispenduk Capil. Nanti Dispenduk Capil sudah dilayani selesai, oke, beres. Tapi di Dispenduk Capil kok ternyata ada kendala, ndang lapor nggone Sekdin ya, nanti saya akan menelpon Dispenduk Capil. Nah, jadi untuk masalah NIK seperti itu. Kalau yang masalah usia, selama orang tuanya mengizinkan, silakan ikut PTM. Yang sakitnya ini memang tidak menyebabkan dia tambah parah, tapi orang tua mengizinkan, silakan bisa ikut PTM. Tapi sekali lagi prokesnya tetap ditegakkan. Ngaten nggih, itu. Terus saya ulangi tadi, masih ada PTK yang nggak sakit tapi nggak mau vaksin. Jenengan reh-reh. Nek wis gak iso, kene kon ngadep ngene Pak Marsudi, ku tak reh-reh ya, gitu. Monggo ada lagi. Monggo ada lagi. Cekap Bapak Ibu. Bu Ani, Bu pengawas yang lain, Bu Lili, Pak Kandar, mungkin dari Pak Anton, Pak Ibnu maupun Bu Nunung, monggo kalau ada yang mau disampaikan, mumpung ketemu semuanya. Pas? Baik Bapak Ibu, untuk sebelum mengakhiri acara, perlu saya sampaikan, nggih. Besok Rabu itu ada tamu dari Kemdikbud terkait dengan arkasnya BOS, yaitu untuk SD. Dari masing-masing gugus kami beri kuota 2. Misalnya satunya negeri, satunya swasta. Atau negeri semua wis piye carane mengko sing teko iki iso ngajari sak gugus yang masih ada kesulitan. Sing penting arkase beres. Rabu tanggal 13 itu untuk SMP. Jadi saya minta tolong panjenengan siapkan untuk ini. Kemudian edaran kenaikan pangkat. Mohon yang mau naik pangkat di semester ini, periode Desember 2021, bulan Oktober ini dokumen untuk dikumpulkan maksimal 31 Oktober. PKG atau PKKS-nya dilaksanakan di bulan Oktober ini. Jadi aturan itu sudah berjalan. Nah, itu Bapak Ibu beberapa tambahan terkait dengan acara kita di hari ini. Demikian Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong angket kesiapan sekolah untuk diisi. Yang TK berarti sampai dengan pertanyaan yang kelas 6 itu berhenti. Untuk selanjutnya, agar bisa disubmit, pertanyaan-pertanyaan itu panjenengan jawab dengan angka 0000. Atau kalau panjenengan memang nggak ada datanya, tolong diisi 0 saja. Terus Bapak Ibu yang belum vaksin, tolong dimotivasi agar bisa vaksin. Pokoknya selama dia belum waktunya vaksin karena terpapar, karena sakit, karena usia, ini kita maafkan. Tapi kan ini nanti masih bisa ada waktu. Tapi yang alasan lain mohon dimotivasi Bapak Ibu. Agar besok Sabtu dan Ahad itu nanti bisa divaksin semua. Jumat pekan depan itu gongnya kegiatan hari cuci tangan sedunia. Yang hari Jumatnya di rumah, tolong dilaksanakan yang masuk hari Rebu ya hari Rebu, yang masuk hari Kamis ya hari Kamis. Jadikan ini kenangan terindah bagi anak-anak dalam kegiatan cuci tangan Bapak Ibu.
Nah, jadi itu Bapak Ibu beberapa hal, banyak hal yang ingin kami sampaikan, dan terutama isian angket kuesioner kalau bisa hari ini diselesaikan, sehingga besok kita bisa melapor ke Satgas COVID agar vaksinasi dari Bank Jatim, gawenya Satgas COVID, untuk menyapu habis semua yang belum vaksin, bisa kita selesaikan. Jadi saya minta tolong link tersebut untuk segera diisikan kepada MKKS, K3S, IGTKI, mohon link tersebut dibagi ke grupnya panjenengan masing-masing. Demikian Bapak Ibu, acara kita di hari ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tetap sehat, kita semua tetap bisa melaksanakan aktivitas, dan rezeki kita barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan dan keluarga tetap sehat, tetap bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting di sekolah suasananya juga sehat, dibawa ke rumah juga tetap sehat. Patuhi prokes yang berlaku Bapak Ibu, ya itu pesan dari kami dari Dinas Pendidikan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sati pateni. Ya, prosesnya ya aku tak melu link iki sik ya. Suwun.